Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan dan mendiskusikan dari kalian yang sudah pernah saya berikan ilmu pengetahuan secara teori tiap-tiap KD yang sudah Bapak sampaikan. Insya Allah minggu depan kita menghadapi ujian akhir semester untuk naik ke tingkat lanjutannya. Kalau memang ini kelas 7, kita naik ke kelas 8. Oke? Baik. Setelah itu Bapak mau mendiskusikan yang kalian mungkin barangkali belum tahu. Mungkin cukup hari ini 5 pertanyaan dulu dari kalian. Ada yang mau menanyakan? Coba. Pak, bagaimana Pak cara pelaksanaan sholat Jumat? Oke, baik. Yang ditanya bagus sekali tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat yang pertama adalah dilaksanakan harus dan mesti wajib pada hari Jumat. Tidak boleh pada hari yang lain. Tidak boleh pada hari Ahad, hari Minggu, atau hari Senin, hari yang lain-lainnya. Mutlak harus dilaksanakan pada hari Jumat dan tidak dilakukan bagi perempuan. Tetapi kalaupun mau datang, dibenarkan mendengar khutbah saja nasihat, tapi di luar masjid. Seperti itu. Nah, siapa juga yang wajib sholat Jumat? Bagi laki-laki yang balik, dewasa, sehat jasmani rohani, tidak gila. Kemudian dialah tahu bagaimana sebagai orang muslim, dia tahu pelaksanaan Jumatnya dan sampainya waktu Jumat. Selanjutnya dikerjakan sesudah 2 rukun khutbah dilaksanakan dengan cara berjamaah. Ada imam, ada makmum di belakangnya. 2 rukun khutbah yang dilaksanakan oleh khatib, yaitu pertama naik dulu ketika atas mimbar, memberi salam, kemudian duduk mendengar azan. Kemudian berdiri di depan duduk, mengungkapkan 2 rukun khutbahnya. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama puji. Yang pertama puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah masuk puji. Kemudian selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti sudah ada kata-kata Muhammad ataupun bawahnya Sayyidina Muhammad, berarti dia adalah sudah rukun khutbah yang kedua. Kemudian rukun khutbah yang ketiga, wasiat. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu namanya masuk ke wasiat. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan seterusnya. Kemudian memimpin, mengarahkan sedikit yang bermakna kepada kaum muslimin jamaah dengan bahasa daerah ataupun bahasa yang diketahui oleh jamaah. Kemudian baru duduk kembali menjadi rukun khutbah yang kedua, yaitu juga dibaca sampai nanti menjadi 5 rukun khutbah. Ada puji, ada selawat, ada wasiat, ada ayat, dan terakhir doa. Paham? Sama laki-laki harus mengerti. Itu tata cara sholat Jumat. Kemudian baru dilaksanakan sholat Jumat berjamaah, dikumandangkan iqamah. Baik. Kemudian ada lagi yang bertanya? Nah, oke, baik. Oke, bagus pertanyaannya. Bagaimana tata cara sholat jamaah dan qasar? Sholat jamaah yaitu sholat yang dikumpulkan dari satu waktu ke satu waktu. Contoh zuhur dibawa ke asar, atau asar dibawa ke zuhur. Namanya kalau zuhur dibawa ke asar, namanya jamak takhir. Kalau asar dibawa ke zuhur, namanya jamak takdim. Sholatnya 4 rakaat, masing-masing dilaksanakan sholat sendiri, tetapi dilaksanakan pada waktu tertentu. Asar kah atau zuhur kah? Kalau sholat qasar, yaitu memendekkan sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, nah itu namanya mengqasar sholat. Contoh zuhur, kita mau sholat dalam perjalanan, karena yang sahnya sholat
jamak dan kasar, yaitu orang yang musafir. Orang yang sedang musafir perjalanan ke tujuan baik, yaitu kategori yang mentang kita yang membeli. Oke, baik. Itu adalah boleh dibenarkan 2 rakaat. Allah meringankan bagi kaum muslimin, tidak mensusahkan kaum muslimin. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dibenarkan untuk kasarnya sholat dari 4 menjadi 2 rakaat. Paham tuh? Nah, udah. Ada lagi? Oke, baik. Pak, bagaimana tata cara sholat dalam kendaraan? Apa tadi, bagaimana tata cara sholat dalam kendaraan? Oke, bagus, mantap pertanyaannya. Juga akan bakal keluar dalam usia nantinya. Orang sholat di dalam kendaraan tentu dia, kalau memang mobil sendiri, sepakat mereka berhenti mobil sholat di tempat yang dekat dan terjangkau kalau sudah masuk waktunya. Tetapi bagaimana kita naiknya kendaraan pesawat orang? Bagaimana kita naiknya dalam mobil orang? Bagaimana kita naik bus, kereta api misalnya, waktu sholat sudah tiba. Kalau kita jamak barangkali sudah berlipat jamaknya, nggak mungkin. Contoh misalnya salat subuh kita nggak bisa jamak. Nah, boleh disalatkan di dalam kendaraan. Caranya bagaimana? Kita sudah berwudu tadi. Kalau nggak ada air wudu kita bertayamum. Terus sudah itu kita salat di sambilan duduk. Kita salat sambilan duduk. Kalau arahnya pun pesawat, arahnya kapal laut, arahnya itu nama bus, kemana saja pergi, terserah, tidak ada masalah. Yang penting niatnya menghadap kiblat. Nah, pada niatnya paling menentukan. Misalnya kita sholat menghadap arah kiblat. Jangan bilang Ka'bah, kiblat aja bilangnya. Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, seperti Allahu Akbar terus, kemudian salat sambilan duduk. Itu dalam kendaraan. Yang salat tidak boleh kita tidak salat. Yang salat tidak boleh kita tinggalkan. Yang penting salat itulah tetap dikerjakan. Oke, baik. Ada lagi? Oke, apa? Nah, bagaimana salat bagi orang sakit? Salat bagi orang sakit yaitu bagaimana sakit mereka. Misalnya mereka sadar masih, kemudian dia ada impulsnya, ada suatu barang-barang namanya medis di badannya. No problem, yang penting suci dan bersih. Yang pertama, orang yang sakit itu dibersihkan oleh orang yang menjaga orang sakit. Dibersihkan dari najis dan hadas. Ya, dia sudah dibersihkan dari najis, kemudian diwudukan. Sesudah diwudukan, ya, orang sakit tidak boleh dia duduk dalam sholat, ya berbaring. Tidak boleh berbaring, yaitu dengan cara yang bisa dia sholat. Oh, nggak bisa lagi Pak, cuma dia adalah matanya saja main. Oh, boleh. Namanya sholat berupa isyarat bagi orang sakit. Maka itu semua ada contoh. Nabi-nabi terdahulu, sholat tidak boleh ditinggalkan, walaupun sakit sekalipun. Paham? Paham tuh? Paham. Nah, baik, jelas. Itu namanya tata cara sholat bagi orang sakit. Kalau dia sanggup berdiri, dengan duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring. Tidak sanggup berbaring, dengan isyarat. Oke, ada lagi terakhir? Bagaimana? Apa saja, maksudnya apa saja salat sunat muakkad. Baik, salat sunat muakkad yaitu banyak. Salat muakkad itu salat yang diutamakan. Contoh salat tahajud, salat witir, salat taraweh, salat duha, salat kedua hari raya. Ya, itu yang memang salat sunat rawatib dikerjakan sebelum salat fardu dan setelah salat fardu. Itu namanya salat sunat muakkad. Paham tuh? Baik, bagus pertanyaannya. Tolong diingatkan dan dikerjakan, dan juga diingat nanti mungkin barangkali akan keluar dalam ujian. Demikian, terima kasih. Mantap.